Welcome to video pembelajaran pengantar akuntansi, masih tetap di channel Ibu Rumintar Marpau. Video kali ini Ibu akan membahas tentang menganalisis transaksi. Ya, di bab 1 Ibu sudah menjelaskan bagaimana menganalisis transaksi terhadap persamaan akuntansi. Nah, kalau kita lihat pendekatan ini kalau dilakukan di perusahaan yang memiliki ribuan atau jutaan transaksi dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi itu amat sulit. Jadi kita menggunakan nanti yaitu dalam menganalisis transaksi dalam ayat jurnal. Sebelumnya kita akan membahas tentang akun ya. Sebelum Ibu lanjut video ini, Ibu terima kasih yang sudah like dan subscribe video ini, dan yang belum silakan like dan subscribe. Nah, sebelum kita membahas jurnal atau ayat jurnal, ya, terlebih dahulu kita bahas akun untuk mencatat transaksi. Akun ada juga yang menyebut rekening, ada juga menyebut perkiraan. Akun adalah suatu alat formulir yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Suatu kelompok akun untuk sebuah entitas bisnis disebut buku besar. Kemudian buku besar adalah kumpulan dari semua akun yang dimiliki suatu perusahaan yang saling berhubungan satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Nah, daftar akun yang terdapat dalam buku besar disebut bagan akun atau daftar akun. Pengelompokan akun itu ada dua, yaitu pertama ada dikatakan akun neraca atau akun real, yaitu semua akun yang terdapat di dalam neraca. Ini sudah kita bahas di bab 1 ya. Dan ada di video Ibu juga neraca itu isinya apa-apa saja, yaitu aktiva, kewajiban, dan modal. Kedua, ada akun laba rugi atau akun nominal, yaitu semua akun yang terdapat di laporan laba rugi, yaitu mencakup akun pendapatan dan akun beban. Akun nominal ini hanya dipertahankan selama satu periode akuntansi. Pada awal periode berikutnya, semua akun ya dimulai dari nol ya. Jadi akun pendapatan dan beban ini nanti untuk periode baru atau periode berikutnya akan dimulai dari nol. Oke, kita bahas satu persatu ya untuk melihat akun pengaruh akun terhadap transaksi. Oke, kita bahas akun neraca yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas ya atau modal. Nah, ini Ibu ulang kembali, di video sebelumnya juga sudah Ibu terangkan, tapi Ibu ulang kembali ya. Aktiva atau aset
itu merupakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ada aktiva lancar, tetap, dan juga tak berwujud. Yang lancar yaitu kas, piutang, beban dibayar di muka, perlengkapan, barang dagangan, persediaan, tanah, kendaraan, gedung, peralatan, kemudian hak paten. Nah, untuk aktiva lancar itu kas, piutang, beban dibayar di muka, perlengkapan, barang dagangan, tanah, kendaraan, ya jadi dimulai dari tanah, kendaraan, gedung, peralatan itu aktiva tetap. Kemudian hak paten, cap dan merek dagang, ya itu goodwill, itu merupakan aktiva tak berwujud, ya. Nah, kalau beban dibayar di muka, ini maksudnya adalah biaya atau beban kita yang bayar itu eh, melebihi dari seharusnya. Misalkan contoh seperti ini. Kamu mau ngekos di Pontianak, misalkan ya. Lalu biaya sewa kos satu kamar misalkan 500.000. Langsung kamu bayar 1 tahun. Nah, itu termasuk eh, beban dibayar di muka atau kamu catat sewa dibayar di muka ya. Nah, beban dibayar di muka bukan hanya sewa, bisa saja asuransi. Ya, asuransi dibayar di muka. Nah, piutang itu adalah hak klaim yang harus kita tagih. Misalkan nih, kamu jual produk atau memberikan jasa, kemudian pelangganmu akan memberikan hasil jasamu itu misalkan bulan depan atau minggu depan ya. Dia tidak langsung kasih uang tunai, berarti itu kamu catat piutang. Nah, kemudian lanjut kewajiban atau liabilitas merupakan contohnya adalah utang usaha, utang gaji, utang pajak, utang bank, pendapatan diterima di muka. Kewajiban merupakan utang yang harus dibayar ke pihak luar. Jadi, ini pendapatan diterima di muka, misalkan seperti tadi kamu bayar kos, ya. Berarti kamu catat sebagai sewa dibayar di muka. Tetapi ibu kos kamu akan mencatat sebagai pendapatan diterima di muka. Ya, jadi nanti kalau di neraca itu masuk ke kewajiban nantinya ya di bagian kewajiban. Kemudian ekuitas pemilik yaitu modal, kemudian yaitu hak pemilik terhadap aset perusahaan. Aktiva total dikurangi kewajiban total, maka sisanya adalah ekuitas. Jadi ekuitas pemilik itu ada modal dan nanti juga ada price atau privum menunjukkan penarikan yang dilakukan pemilik untuk kepentingan pribadi. Jadi ini kamu harus pahami ya apa saja yang termaksud di dalam aktiva. Nanti jangan salah antara piutang dengan utang ya. Ini harus benar-benar kamu pahami. Kemudian selain 3 akun ini, kita akan bahas akun laba rugi atau akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan merupakan kenaikan dalam ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual barang atau jasa ke pelanggan. Contoh, pendapatan honor, pendapatan jasa, penjualan, pendapatan komisi, pendapatan sewa,
ya, dan pendapatan lain-lainnya. Beban hasil dari penggunaan aset atau jasa dalam menghasilkan pendapatan. Contoh, ada beban gaji, beban sewa, beban utilitas. Utilitas ini termasuk berarti listrik, air, dan telepon. Beban bahan habis pakai, beban iklan, dan beban lain-lain. Kemudian, tadi kita sudah bahas kas, utang, modal, ya. Jadi, akun-akun yang berada di dalam akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas ini akan kita buatkan nanti ke dalam buku besar, ya. Nah, ini adalah kode akun, ini tergantung dari perusahaan. Biasanya kode ini jangan rumit dibuat ya, biar lebih gampang. Misalkan nih contoh akun aset atau aktiva 1. Aset atau aktiva kan tadi terdiri dari kas, piutang, dan lain-lainnya ya. Berarti kas bisa kita tulis 1-1, piutang 1-2, dan seterusnya. Kemudian kewajiban kita tulis 2, berarti utang usaha 21, sewa dibayar muka 22, dan sebagainya. Nah, ketiga, ekuitas. Berarti ada modal, price, dan seterusnya. Ini nomor akun ya yang harus kita buat di dalam perusahaan. Nah, ini bentuk akun. Ini saya buatkan ada 2, ya akun T dan akun 4 kolom. Jadi kita bisa menggunakan akun T dan akun 4 kolom. Akun T ini sangat sederhana, hanya dia berbentuk T. Kemudian di atas ini nanti ada namanya, contoh misalkan akun kas. Tulis di sini kas. Kalau piutang, tuliskan di sini piutang. Tanah, tuliskan di sini tanah. Utang, tuliskan di atas ini yang ada ini ya, yang Ibu kursor Ibu ini berarti tuliskan di sini tanah. Nah, utang berarti utang ya. Nah, perhatikan. Nah, ini kita lihat ada sisi kiri, ada sisi kanan. Sisi kiri ini kita sebut debit. Ya. Ini debit ya. Kemudian sisi kanan kredit. Jadi nanti misalkan kas terjadi transaksinya di debit ya, maka kita tuliskan di sebelah debit. Kalau kredit tuliskan sebelah kredit. Nah, nanti ini untuk akun T dan 4 kolom itu nanti pertemuan berikutnya atau video berikutnya tentang jurnal dan posting. Ibu hanya video ini ingin memberitahu atau menjelaskan tentang pendebitan dan pengkreditan. Ya, jadi saat kapan kas tersebut diletakkan di debit nilai nominalnya dan saat kapan diletakkan di kredit. Nah, ini bentuk T. Nah, untuk bentuk 4 kolom berarti sini ada nama akun sebelah kiri, sebelah kanan nomor akunnya, kemudian ada tanggal, kita bagi 2 kolom, tahun dan bulannya, biar jangan berulang kita tulis, cukup 1 kali. Di atas ini contoh Ibu buat misalkan Januari 2019. Berarti sini tanggalnya kita tuliskan. Kemudian ini keterangan dari transaksi kita. Kemudian nomor referensi ini biasanya diisi dengan nomor jurnal kita. Jadi ayat jurnal itu di halaman misalkan 1 kita bikin J01 ya. Kalau jurnalnya saat kita mau posting ke buku besar jurnalnya itu terletak di halaman 3, berarti kita tulis J03 boleh ya. Seperti itu. Kemudian ada debit dan kredit. Nah, ini kita letakkan nominalnya tergantung dari transaksinya. Kemudian saldo debit
kreditnya ini harus salah satunya kita letakkan sesuai dengan saldo normal akunnya ya. Oke, kita bahas untuk mekanisme debit dan kredit. Kita bahas dulu untuk aktiva ya, kewajiban sama modal. Aktiva itu saldo normalnya debit ya, berarti ibarat aslinya dia di debit ya. Aktiva aslinya debit atau rumahnya awal adalah debit. Nah, kalau kewajiban sama modal ini kredit. Ingat ini dulu. Aktiva debit, kewajiban sama modal itu kredit, ya. Nah, bagaimana misalkan ada transaksi aktiva ini ya terjadi bertambah, ya. Jadi kalau aktiva bertambah, maka letaknya di mana? Maka ketika aktiva bertambah, ya, itu tetap letaknya seperti di awal, ya, yaitu debit. Jadi sebelum bahas lebih lanjut, tadi aktiva sudah dibahas ya, apa-apa saja ya. Jadi harus paham, misalkan muncul peralatan, berarti termasuk di aktiva. Kalau bertambah, maka tetap di debit. Ya, misalkan perlengkapan, berarti perlengkapan aktiva. Aktiva kalau bertambah di debit. Ya. Nah, kalau kewajiban sama modal ketika bertambah bagaimana? Ya, rumah awalnya adalah kredit, ya, saldo normalnya kredit. Jika bertambah bagaimana? Tetap dia di sebelah kredit, ya, nggak berpindah. Tapi jika berkurang, maka kebalikan dari yang awal. Yang awal dia debit, maka jika berkurang, maka letaknya di kredit. Sama, berarti kewajiban sama modal awalnya kredit, maka jika berkurang, maka letaknya di debit. Ini harus benar-benar kamu pahami. Jadi yang pertama, kamu harus pahami apa saja aktiva. Ya, kewajiban berarti utang, ekuitas berarti modal. Ya, pemilik. Kemudian lanjut kita bahas pendapatan dan beban. Pendapatan awalnya atau rumahnya adalah kredit. Ya, beban debit. Jika bertambah, maka pendapatan tetap seperti di awal, yaitu kredit. Sama beban juga di awalnya debit, jika bertambah juga debit. Ya, nah kebalikan jika berkurang berarti debit untuk pendapatan, sedangkan beban kredit. Untuk mengingat ini berarti ada harta, utang, modal, pendapatan berbeban ya. Perhatikan harta atau aktiva sama beban itu debit. Berarti yang lainnya kredit ya. Yang lainnya ini berarti utang, modal, pendapatan itu kredit. Ingat itu aja. Berarti jika berkurang kebalikan dari yang awal. Saya ulang ya atau saya rangkum di sini. Ada aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, beban. Ya, ingat yang ini ada 5 ya. Berarti kalau kita letakkan ini jari, ini ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Ingat ibu jari dan jari kelingking debit. Ya.
Jadi debit saldo normalnya, kalau bertambah tetap ya dengan saldo normal. Berarti kalau kurang kebalikannya kredit. Nah, untuk kewajiban modal pendapatan berarti tadi aktiva sama beban debit berarti di sini kredit. Kalau pengurangan kebalikannya berarti debit. Ya, ini harus kamu ingat untuk mekanisme debit dan kredit. Nah, kalau kamu nggak paham debit kredit ini, nanti untuk membuat ayat jurnal berpasangan, ayat jurnal lah ya, jurnal, maka kamu tidak akan bisa. Ya. Nah, atau boleh lihat di dalam bentuk akun T ya. Di sini juga Ibu sudah buatkan dalam bentuk akun T, akun aset, kewajiban, modal, pendapatan, beban, dan price. Ya, ini bisa juga kamu lihat sama ya. Contoh akun aset atau aktiva ya, berarti debit untuk kenaikan, debit iya, debit untuk kenaikan. Ya, debit. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke contoh transaksi. Di sini kita masih menganalisis debit kredit dulu ya. Setelah ini sudah paham, baru kita masuk ke jurnal. Nah, kita masuk contoh transaksi. Ini ada contoh yang baru Ibu buatkan yang big crop yang big crop itu yang di persamaan akuntansi itu nanti kita bahas ya. Ini kita pakai contoh ada salon milik Cantika bulan Maret 2019. Ini ada transaksi yang terjadi. Kita bahas satu persatu. Tanggal 2, Cantika memulai usahanya dengan menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta sebagai setoran modalnya. Nah, kita analisis dulu. Jadi, pertama kamu analisis yaitu akun apa yang muncul. Ya, itu dulu. Akun yang muncul berarti di sini uang tunai. Ya, yaitu kas. Berarti muncul kas sebagai setoran modalnya. Berarti kas kita kasih ke perusahaan. Berarti perusahaan di sini uang bertambah ya. Berarti kas bertambah, modal bertambah. Nah, kita lihat maaf ya. Ini aktiva kas tadi ya. Kas aktiva bertambah berarti debit. Modal bertambah kredit. Oke, kita kembali ke contoh soal. Berarti modal bertambah kredit, kas bertambah debit. Ya. Oke. Sebelumnya harus dicatat dulu ya yang ini. Ini harus kamu catat aktiva. Aktiva itu kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan sebagainya. Kewajiban utang, utang gaji, utang bank, utang usaha, dan lain-lain. Kemudian modal, pendapatan, dan beban. Nah, ini harus catat dulu. Jadi kita bahas soal, perhatikan catatan kamu ya. Oke, lanjut transaksi berikut. Membayar sewa kantor untuk bulan Maret sebesar 2 juta. Berarti di sini kita membayar. Berarti uang kita berkurang. Kas.
ya. Kas berkurang, kas letak di aktiva. Aktiva berkurang, maka di kredit. Kemudian membayar sewa berarti beban, berarti bertambah beban kita, ya. Berarti beban bertambah di debit. Bisa lihat lagi tabel tadi debit dan kreditnya. Oke, kita buat beban sewa bertambah debit, kemudian kas berkurang kredit. Lanjut, tanggal 8 membeli peralatan sebesar 3 juta dengan faktur nomor 0056. Berarti di sini membeli peralatan. Berarti kamu muncul peralatan, berarti kamu punya peralatan. Ya, kamu beli peralatan berarti ada aset kamu peralatan. Ya, berarti peralatan masuk ke aset atau aktiva. Aktivamu bertambah. Aktiva bertambah, maka letaknya debit. Nah, kemudian dengan faktur nomor 0056. Faktur ini adalah bukti transaksi yang dilakukan jika kita melakukan secara kredit. Berarti kamu di sini si Cantika ya membeli peralatan secara kredit. Berarti ngutang. Ya, berarti muncul akun utang. Berarti utang kamu di sini bertambah atau utangnya Cantika, sorry ya. Utang Cantika di sini bertambah. Ya. Berarti kalau utang kewajiban, kewajiban bertambah kredit. Saya lanjut. Membayar iklan sebesar 750.000. Membayar berarti di sini iklan berarti ada beban kita bertambah, kita bayar berarti ada kas berkurang. Beban iklan bertambah, beban bertambah debit. Kas berkurang kredit. Ingat ya. Lanjut. Menerima uang dari pelanggan dari hasil layanan jasa salon sebesar 500.000. Menerima uang berarti ada uang terima kas. Kas kita bagaimana? Bertambah. Maka kas bertambah, letaknya debit. Kas itu ada di aktiva. Aktiva bertambah, debit. Dari pelanggan dari hasil layanan jasa salon berarti ada pendapatan. Pendapatan bertambah berarti kredit. Lanjut, membayar listrik, air, telepon sebesar 800.000. Berarti sini ada beban. Beban kita bertambah, uang kita berkurang. Berarti kas berkurang. Ya, berarti beban boleh kita tulis utilitas bertambah debit, kas berkurang kredit. Lanjut, tanggal 22 diselesaikan pekerjaan layanan salon senilai 2.500.000 baru diterima sebesar 1 juta dan sisanya bulan depan. Diselesaikan pekerjaan layanan salon sebesar 2.500.000. Berarti ada pendapatan. Diselesaikan pekerjaan layanan salon. Berarti si Cantika ini udah selesai ya salon pelanggannya, pendapatannya sebesar 2.500.000. Tetapi hasil layanan tadi sebesar 2.500.000 baru diterima sebesar 1 juta. Berarti Cantika baru terima uang 1 juta. Ya, jadi pelanggannya ini harusnya membayar 2.500.000, mungkin tidak ada duitnya, dia hanya bisa bayar 1 juta, dibilang sisanya bulan depan.
Berarti yang kamu catat di sini bukan utang. Banyak salah mahasiswa itu dia catat adalah utang. Salah ya. Yang dicatat oleh perusahaan Cantika adalah piutang. Ya, berarti ada uang kita sama pelanggan yang akan nanti pelanggan bayar bulan depan. Berarti yang muncul akun piutang, kas, dan pendapatan. Kas bertambah, piutang kita pun bertambah, ya bertambah berarti sini ada uang yang akan kita terima bulan depan, kemudian pendapatan bertambah. Oke, lanjut, ini dia, ya letaknya perhatikan tabel tadi, pendapatan bertambah kredit, kas bertambah debit, piutang bertambah debit. Debit sama kredit harus sama nilainya. Ya, debit dan kredit harus sama. Debitnya ini 2,5 juta, kredit 2,5 juta, sama ya, debit dan kredit. Nah, lanjut. Cantika mengambil uang untuk keperluan pribadi. Ini video sebelumnya udah Ibu beritahu keperluan pribadi berarti prive. Ya, ngambil uang berarti uang perusahaan berkurang, kas berkurang, kemudian prive bertambah. Maka kita catat prive bertambah debit, kas berkurang, kredit sebesar 1,5 juta. Nah, ini bisa kita masukkan nanti ke dalam akun, bentuk akun, ya akun T untuk coba-coba boleh, ya. Nah, sekian video Ibu, diharapkan mudah dimengerti. Jika ada yang belum, silakan komen di kolom komentar atau langsung ke grup, ya, grup yang sudah Ibu buatkan. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan share. Dan yang belum, silakan like, subscribe, dan share. Terima kasih.